Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu atammanil akmalan ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, serta waktu yang penuh keberkahan ini, marilah senantiasa kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Karena hanya dengan takwalah di dunia ini kita akan memperoleh kebahagiaan serta di akhirat mendapatkan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, semua bangsa dan negara pasti menghendaki kemerdekaan. Demikian juga Indonesia. Tidak ada satupun dari rakyat Indonesia yang menginginkan negaranya terus tertekan di bawah penjajahan. Segala tindakan akan dilakukan demi meraih kebebasan, kemerdekaan, kenyamanan, dan kesejahteraan tanpa penjajahan. Saat ini kemerdekaan Indonesia sudah mencapai usianya di 77 tahun, umur yang sudah sangat tua jika diukur dengan usia manusia. Tapi bagi negara tergantung bagaimana para warga memperlakukan negaranya, bagaimana para pelajarnya memperlakukan negaranya. Jika diperlakukan dengan baik, maka akan menjadi keberhasilan. Jika tidak, maka usia tersebut tak ubahnya sebagai waktu yang berlalu tanpa makna. 77 tahun sudah Indonesia dan semua warganya dapat bernapas dengan lega, dapat bernapas dengan lapang, dapat bernapas dengan nyaman, tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga sedikit pun. Tidak ada lagi tekanan dan segala belenggu penjajahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara banyaknya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita adalah nikmat bisa menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan ini kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Dengan kemerdekaan siapapun bisa beribadah dengan mudah,
tanpa terusik oleh kecamuk peperangan, mencari ilmu dengan keluasaan, silaturahim tanpa rasa kekhawatiran, bebas beraktivitas tanpa adanya tekanan, bekerja dengan suasana kenyamanan, proses belajar dan mengajar menjadi idaman. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dan berada di wilayah konflik peperangan berbagai penjuru dunia saat ini. Mereka tentu sangat susah mencapai kekhusyuan dalam beribadah, beraktivitas, dan berbagai kegiatan keseharian lainnya. Kondisi serupa juga pernah dirasakan oleh para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas termasuk beribadah. Mereka mengorbankan jiwa dan mereka juga mengorbankan raga untuk mewujudkan kemerdekaan agar kehidupan bisa normal dan ibadah pun bisa lebih khusyuk. Oleh karenanya kita perlu sadar bahwa kenikmatan dan kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah dan andil pejuang dan pahlawan bangsa kita. Ini patut kita syukuri dan kita renungkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan ini, kita bisa mencontoh nilai-nilai dan semangat yang mereka miliki dan kita aplikasikan dalam keseharian. Nilai-nilai itu diantaranya adalah: pertama, keteguhan dalam memegang prinsip. Ya ma'syarul syabab, wahai para pemuda, para pahlawan kita oleh Allah dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqamah, berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming dari para penjajah. Nilai ini selaras dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 12, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah tobat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap ini harus kita tiru di era modern saat ini, dengan tidak mudah terombang-ambing oleh banjirnya informasi yang ada di berbagai media, khususnya media sosial. Jangan kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan dan selanjutnya mengakibatkan tidak stabilnya kondisi lingkungan dan masyarakat kita. Bukan hanya terkait dengan informasi umum saja, berbagai informasi terkait ilmu agama juga harus kita waspadai jika bersumbernya tanpa sanad keilmuan yang pasti dari tempat yang tidak jelas. Kita harus benar-benar memegang ilmu yang telah diberikan oleh para ulama-ulama dan guru-guru kita yang sudah jelas silsilah sanad keilmuannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh segelintir kelompok yang gemar menyebarkan paham yang mudah menyalahkan kelompok muslim lainnya, yang jika kita tidak berpegang teguh pada keyakinan maka dapat terperosok pada lembah kejahilian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai yang kedua setelah kita memegang prinsip adalah yang harus kita contoh dari para ulama dan para pahlawan kita terdahulu adalah keberanian. Pada masa dulu yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian para pejuang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walau bermodal hanya senjata seadanya, sementara para penjajah menggunakan persenjataan militer yang lengkap dan modern,
Namun para pejuang kita tidak mundur setapak pun. Sikap berani ini harus kita warisi juga dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan optimis dan berani menghadapi masa depan dengan menjadi jiwa yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Nilai ketiga adalah kesabaran dalam meraih tujuan. Kita perlu menyadari bahwa para pahlawan menghabiskan waktu mereka berjuang meraih kemerdekaan bukan hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun saja. Mereka membutuhkan ratusan tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tidak ada rasa putus asa dan lelah untuk meraih kemerdekaan ini. Nilai-nilai kesabaran bisa kita aplikasikan dalam perjuangan kita mengisi kemerdekaan melalui kesabaran belajar bagi para generasi muda, bagi kita seorang murid, bagi kita seorang santri. Kesabaran dalam bekerja bagi para orang tua, kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman oleh seluruh elemen masyarakat. Kesabaran bisa diibaratkan seperti obat dan jamu. Pahit rasanya saat baru mencicipi, namun lama-kelamaan akan berbuah manis. Pahitnya obat hanya terasa di mulut, namun manis dan khasiatnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar. Ia akan terasa sangat pahit di permulaannya, namun akan manis di akhirnya. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam setiap usaha yang dilakukannya dan takdir yang menimpanya. Jika kita bisa menjadi sosok yang sabar, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa kita akan menjadi hamba yang diridai dan dicintainya. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 146, "Wallahu yuhibbus sabirin," yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Walhasil, keteguhan, keberanian, dan kesabaran inilah yang bisa kita contoh dari nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa. Tentu masih banyak nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita contoh dan menjadi modal dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dalam bingkai kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Semoga ridha Allah selalu menaungi, rahmat Allah selalu membersamai bersama kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dan keluarga kita serta umat Islam untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.